Halo, halo bunda-bunda. Terima kasih nih yang sudah join. Kita tunggu bunda-bunda yang lain untuk join juga ya. Aku sapa dulu nih bunda-bundanya yang udah hadir nih. Halo Bunda Rizka, Bunda Ayana, Bunda Amanda, Bunda Rini. Oke nih buat bunda-bunda yang udah hadir sekarang, mungkin bisa ajak nih teman-temannya atau mungkin rekan kerja atau mungkin saudaranya yang memang juga relate nih sama tema Instagram kita kali ini. Boleh nih diajak untuk nonton Instagram live kita ya. Ini aku tunggu bunda-bundanya agak banyak. Assalamualaikum, selamat sore, waalaikumsalam, Bunda Laila. Halo Kak, halo Bunda Rinta, halo. Oke, ini udah lumayan banyak ya bunda-bunda yang hadir. Aku mau sapa dulu nih bunda-bunda semua. Halo bunda-bunda semua, apa kabarnya sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat bunda dan keluarga juga nih, buat ayah dan juga buat si kecil. Hari ini mungkin bunda-bunda udah tahu nih semua kalau kita ada Instagram Live. Udah lama nih mungkin bunda-bunda, aduh kapan sih Omilen bakal ada Instagram Live lagi. Nah, hari ini nih bunda, kita ada Instagram Live lagi. Dan yang paling penting kita dengan narasumber yang terpercaya nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama dokter. Nah, aku mau sapa dulu nih buat bunda-bunda absen lebih tepatnya. Siapa aja sih bunda-bunda di sini? Mungkin ada yang lagi baru mau berencana punya anak, atau mungkin ada nih bunda-bunda yang ingin punya adik buat si kecil, berencana punya anak kedua atau anak ketiga gitu. Nah, pas banget untuk nonton Instagram Live kita hari ini. Nah, buat bunda-bunda mungkin kalau aku bisa kasih tahu buat bunda-bunda, kalau menurut data nih bunda-bunda, terjadinya kehamilan pada pasangan suami istri yang rutin melakukan hubungan seksual itu paling cuma 15 sampai 25%. Nah, kecil banget kan bunda. Nah, makanya perlu didukung dengan promil atau program kehamilan. Oke, nah program kehamilan ini sebenarnya tujuannya bukan cuma supaya bunda hamil nih, tapi buat juga kehamilannya bisa menjadi sehat gitu. Jadi hamilnya hamil yang sehat gitu. Nah makanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema sukses promil di masa pandemi. Nah, dengan siapa nih hari ini? Mungkin bunda-bunda udah ada yang tahu. Kita akan ngobrol sama dokter spesialis kandungan, yaitu Dokter Darel Fernando. Nah, buat bunda-bunda mungkin udah ada yang tahu sama Dokter Darel, atau mungkin malah konsultasi sama beliau nih waktu mau punya anak, waktu mau punya si kecil. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis kandungan yang sering juga ngisi-ngisi seminar, webinar, mungkin Instagram live seputar kehamilan, seputar kandungan dan sebagainya. Gitu. Nah, buat bunda-bunda yang udah hadir nih sekarang, boleh nih diajak teman-temannya untuk join di Instagram Live kita, karena hari ini selain bagi-bagi ilmu, Omilen juga bakal bagi-bagi hadiah nih buat bunda-bunda semua. Nah, hadiahnya apa sih Kak? Hadiahnya hari ini adalah bantal menyusui dari seri terbarunya Omilen. Mungkin buat bunda-bunda udah ada yang tahu, kita punya 3 seri terbaru bunda, dan hari ini kita akan bagi-bagi bantal menyusuinya nih. Yang pertama ada seri Slot, yang kedua ada seri Rainbow, dan yang ketiga ada seri Sailor. Nah, buat bunda-bunda boleh nih ikutan Instagram live kita dan ikutan. Caranya gimana? Screenshot, lalu upload. Jangan lupa tuliskan tips apa aja sih untuk seputar promil nih yang bunda dapat dari Instagram live kita hari ini. Oke nih, dokter Daralnya udah datang nih, boleh kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo, sore Mbak. Selamat sore buat Sore dok. yang sudah bergabung. Oke, halo ini dokternya udah datang nih bunda-bunda. Oke dokter, kita hari ini mau ngobrolin seputar promil di masa pandemi, betul ya dokter ya? Oke, nah untuk mungkin bunda-bunda yang udah penasaran, gimana sih tentang tema kita hari ini? Kita mau ngobrol-ngobrol seputar promil saat masa pandemi dengan dokter Darel. Kita langsung aja ngobrol kali ya dok. Aku punya beberapa pertanyaan nih untuk dokter Darel seputar promil. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya dok. Pertanyaan pertama itu adalah, apakah semua pasangan yang berencana punya anak itu harus promil dok? Atau ada kondisi tertentu yang membuat mereka harus promil? Oke, boleh silakan dijawab dok. Ya baik, ini yang sangat baik untuk kita sebagai pembukaan ya. Mungkin sebelumnya saya kenalkan diri dulu buat bunda semua. Saya Dr. Darel Fernando, spesialis kandungan, praktek terutama di daerah Jakarta. Bisa cek di Instagram saya, dan memang saya sering kayak tadi pengantar dari kakaknya, bahwa saya sering edukasi terutama seputar kesehatan wanita, kesuburan, dan akhir-akhir ini juga tentang COVID. Dan kita juga akan banyak yang overlapping nih topiknya pada hari ini. Nah, istilah program hamil itu kan sesuatu yang sangat umum ya, kayaknya luas banget gitu. Apa sih yang dimaksud program hamil?
Jadi seperti ini. Kalau misalnya pasangan yang baru menikah, ya, dan langsung ingin memiliki anak, pengen hamil langsung lah, ibaratnya tidak menunda, ya, itu perlu diketahui bahwa sekitar 70% itu akan hamil sendiri dalam waktu 6 bulan. Ya, dan sekitar 85% itu akan hamil dalam waktu 1 tahun. Ya, dengan syarat apa? Berhubungan rutin setiap 2 sampai 3 kali, ya. Nah, dan tidak menggunakan kontrasepsi. Jadi misalnya pada pasangan baru yang mau untuk mencoba hamil, ya, sebetulnya tidak ada program hamil yang khusus, ya. Artinya harus ke dokter dulu, harus konsumsi obat-obatan, ya. Selama dia melakukan hubungan yang rutin setiap 2 sampai 3 hari sekali, ya. Memang ada waktunya, harus agak sabar dikit nih, Mbak. Kadang-kadang soalnya bunda-bunda banyak nih yang kayak, kok teman saya nikah udah sebulan udah isi, kok saya 3 bulan belum gitu ya. Ya memang sebetulnya sabar dulu nggak apa-apa ya. Karena dalam waktu 6 bulan yang hamil itu sekitar 60-70%, 80-90% itu kira-kira 1 tahun. Nah, jadi kalau mau promil alami ya, kalau bahasa awam orang-orang itu bunda-bunda promil alami gitu kan. Yaitu maksudnya adalah dengan berhubungan badan yang teratur ya, tidak LDR, kemudian tidak menggunakan kontrasepsi ya. Itu boleh sampai waktu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun belum mencapai kehamilan, ya, nah itu sebaiknya memang program hamil ke dokter karena sudah tergolong kategori yang namanya kurang subur atau infertilitas, ya. Kalau sudah 1 tahun atau infertility, maka memang sebaiknya berkonsultasi ke dokter untuk dicari tahu nih apa penyebabnya, kenapa belum hamil-hamil juga, gitu. Kira-kira itulah yang kalau orang bilang promil alami sama promil yang ke dokter. Nah, promil yang ke dokter sendiri stepnya banyak ya. Ada yang mulai dari memberikan obat minum ya, sampai ada yang perlu obat suntik, sampai inseminasi maupun bayi tabung sesuai dengan kondisi yang kita temukan ya. Kalau untuk promil alami, silahkan. Tadi ini saya sekaligus ngelihat apakah ada yang tanya perlu obat-obatan tertentu atau tidak ya. Silakan berhubungan rutin setiap 2 sampai 3 hari sekali ya. Untuk vitamin atau obat-obatan sebetulnya yang paling dianjurkan adalah dengan asam folat ya. Asam folat biasanya cukup dengan dosis yang 400 mikrogram ya. Sampai dosis yang 1 pun tidak masalah ya. Tapi antara 400 dan 1 lah, tidak perlu sampai terlalu tinggi-tinggi banget. Kira-kira seperti itu pengantarnya. Oke, dokter. Berarti kalau misalnya untuk promil yang ke dokter itu misalnya 1 tahun dia udah sudah berusaha tapi belum juga dikaruniai anak, mungkin bisa langsung ke dokter di 1 tahun. Nah, berarti kondisi kesehatan bunda itu berpengaruh ya, dok? Misalnya ayah dan bunda sebenarnya ya, kondisi kesehatan suami dan istrinya itu berpengaruh terhadap kesuburan, gitu ya, dok ya? Tentu saja, kalau misalnya bundanya nggak sehat atau suaminya tidak sehat, ya maka bisa menghambat kesuburan. Tadi saya katakan, kan memang kalau kondisinya dua-duanya sehat, boleh menunggu 1 tahun, ya. Tapi kalau bunda ada keluhan, misalnya apa? Haidnya suka tidak teratur, ya. Berantakan, misalnya 2 bulan sekali baru mens gitu kan ya. Atau misalnya kalau mens setiap kali haid itu sakit banget, sampai mesti minum obat, mesti izin kerja ya. Nah itu tidak harus menunggu 1 tahun, boleh diperiksakan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada masalah, maka kita bisa obati. Dan juga untuk ayahnya, jangan lupa ya, seringkali dianggap bahwa nggak subur itu kan salah perempuannya. Sayangnya stigma di Indonesia kan seperti itu. Ya, padahal 30% atau sepertiga penyebab gangguan kesuburan itu faktor laki-laki. Jadi dari 3 pasangan, itu 1 itu pasti karena faktor laki-lakinya. Jadi kalau suaminya merokok, alkoholik, ya, atau sering terpapar di pekerjaan yang lingkungannya panas, ya, misalnya kayak supir ojek, gitu kan, atau sering terkena dekat dengan daerah mesin yang panas, itu juga bisa mempengaruhi kesuburan. Ya, jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti tadi, silahkan tidak harus menunggu 1 tahun. Tapi kalau secara umum bunda dan ayahnya sehat, boleh sabar sambil berikhtiar ya, nunggu 1 tahun nggak apa-apa. Oke, berarti kalau ada kondisi tertentu di suami atau istrinya bisa langsung ke dokter ya, dok, sebelum 1 tahun gitu. Betul. Satu lagi, sorry saya lupa Mbak Sel. Kalau usia 35 tahun, itu 1 lagi juga boleh langsung. Oke, Ya. kalau misalnya di atas 35 tahun gitu ya, dok ya. Oke. Nah, Tahap boleh lebih awal. oke.
Oke, bisa lebih awal. Nah, sebenarnya aku mau nanya lagi nih dok, faktor apa aja sih yang mempengaruhi kesuburan atau keberhasilan promil? Ya, kalau kita berbicara faktor, maka kita berbicara secara umum dulu dari ayah maupun bundanya. Kalau dari ayah terutama adalah spermanya, ya. Apakah spermanya berkualitas baik dalam artian apa? Jumlahnya cukup atau enggak? Pergerakan spermanya bagus atau enggak, ya? Bentuknya normal atau tidak, ya? Itu perlu diperhatikan dan itu memang harus dengan pemeriksaan analisa sperma di laboratorium. Tidak bisa hanya bunda, kadang-kadang saya dapat DM-nya, dok, sperma suami saya warnanya kayak gini, kentalnya kayak gini, itu bagus atau enggak? Nggak bisa dijawab, ya. Hmm. Di laboratorium, namanya analisa sperma. Nah, kalau untuk perempuannya, tentu saja ada faktor dari rahimnya, saluran telurnya terbuka atau tidak, ya. Ovariumnya apakah dia rutin setiap bulan menghasilkan sel telur yang matang, ya. Dan kondisi kesehatan secara umum, misalnya ada penyakit berat nggak sih pada ibunya, gitu, yang belum teratasi, ada obesitas atau kelebihan berat badan, ada kencing manis nggak, itu bisa berpengaruh terhadap kesuburan. Dan tentu saja kalau mau hamil, ya idealnya kita harus maju dengan tubuh yang sehat, ya nggak Mbak Sel? Setuju nggak? Ya, jadi jangan sakit baru kelabakan. Saya hamil tapi dengan kondisi ini, saya hamil belum sembuh. Sebaiknya diatasi dulu, dikendalikan biar kehamilannya bisa lancar dan tidak perlu terpapar banyak obat-obatan selama kehamilan. Oke, berarti yang paling utama tuh sehat dulu ya dok. Yang penting calon ayah dan calon ibunya itu sehat gitu. Nah Ya, mungkin tadi kalau seperti yang dokter udah bilang, jadi tidak bisa terpatok dari istrinya saja atau dari bundanya saja, bisa saja dari ayahnya ya dok. Mungkin dari spermanya tadi yang seperti dokter udah kasih tahu ke kita. Nah kalau sebenarnya pola makan atau gaya hidup seperti apa sih ya yang harus dilakukan sama bunda sama ayah kalau mau promil nih dok? ya. Kalau untuk gaya hidup secara umum ya, tidak ada makanan khusus supaya bisa cepat kenyang. Yang penting adalah makanannya yang sehat, bergizi lengkap dan seimbang. Artinya apa? Ya memang harus makan sayur ya, kurang-kurangi makanan instan, makanan yang terlalu banyak diproses, misalnya apa? Yang terlalu banyak digoreng ya, yang terlalu banyak dibakar, tentu saja itu kurang sehat ya. Ada beberapa penelitian ya bahwa konsumsi ikan-ikan laut juga baik untuk membantu kesuburan, tetapi ini juga tidak pasti ya. Artinya ikan laut itu soalnya kan sumber antioksidannya baik, sumber sumber lemak yang baiknya itu juga tinggi ya. Jadi ikan laut seperti salmon itu boleh membantu, tapi memang tidak setiap hari ya. Intinya makanannya asal gizinya lengkap, seimbang, tidak usah khusus jenis makanan tertentu atau minum 10 jenis vitamin, nggak usah. Makanannya dibenerin. Jangan banyak karbonya, tepungnya. Ya, jadi nggak cukup cuma sekedar makan kenyang gitu. Gizinya harus Oke, yang penting jaga makan, terus gizinya harus seimbang gitu ya dok ya. betul. Oke, nah selanjutnya kalau persiapan apa aja sih dok yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda nih kalau mau promil? Ya, kalau persiapannya sebetulnya nggak ada yang khusus juga ya, kayak tadi saya katakan ya. Kita bagi dua, persiapannya itu persiapan fisik. Yang kedua persiapan mental ya. Persiapan fisik tentu saja tadi optimalkan kondisi kesehatan yang paripurna lah ibaratnya. Ya, kita mau menghasilkan generasi baru tentu saja kitanya harus sehat ya. Olahraga, kemudian konsumsi makanan baik ya. Kemudian tadi penyakit yang mungkin belum teratasi diatasi dulu ya. Nah, penting juga adalah persiapan mental ya. Artinya apa? Kesiapan untuk ya kalau ada anak itu pasti rumah tangga itu berubah dinamika keluarganya. Ya, yang mungkin tadinya sendiri single gitu kan, baru nikah gitu, total langsung udah hamil gitu kan. Ada yang mau, ada yang belum mau, ada yang siap, ada yang belum siap. Jadi itu perlu diobrolin dulu sama suaminya biar tidak terlalu stressful dan menjadi beban gitu. Ya. Jadi misalnya kalau secara ekonomi mungkin belum masih mau kerja dulu, mau nabung dulu gitu kan ya, mau nunda dulu, silahkan saja, nggak ada masalah gitu. Tapi mungkin ada yang habis menikah mau langsung hamil, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Yang penting orang tuanya siap ya. Jangan hamil malah menjadi sebuah beban atau kelabakan. Karena setiap kehamilan layaknya harusnya direncanakan dengan baik. Seperti itu. Yang penting calon ayah dan calon ibunya siap ya dok ya, pokoknya sudah Betul. siap. Betul. Oke, nah aku mau tanya lagi. Tadi kan dokter udah ngasih tahu juga ada apa aja sih yang harus dikonsumsi nih buat bunda. Nah kalau suplemen
khusus tuh ada nggak sih dok buat ayah atau bunda yang mau promil? Oke, kalau suplemen untuk promil sebenarnya sekarang sudah banyak ya kalau beredar di pasaran juga yang bisa untuk membantu pada program hamil. Intinya kalau buat perempuannya sebaiknya folat. Cukup tadi yang 4 program. Kalau untuk laki-lakinya biasanya bebas sih, multivitamin yang penting mengandung zinc gitu ya, asam folat, mengandung vitamin C itu cukup, dan biasanya sudah banyak kemasan dalam bentuk multivitamin. Saya biasanya nggak usah menganjurkan merek-merek tertentu kecuali temukan kelainan. Artinya apa? Memang kita cek ada infertility, ada masalah, nah maka kita akan terapinya lebih khusus gitu. Tapi dulu, coba dulu selama mungkin 6 bulan, 1 tahun, tidak ada masalah. Ya, kira-kira. Berarti asam folat, zinc, yang sebagainya kayak itu ya dok ya. Nah, Betul. kalau misalnya aku mau tanya nih dok, kalau misalnya ada nggak sih pengaruh kalau misalnya bunda atau ayahnya lagi konsumsi obat-obatan tertentu nih, berpengaruh nggak sih dok sama promil atau harus berhenti dulu atau gimana nih dok? Gimana? Sorry, maaf tadi. Kalau Apa? misalnya bunda dan ayahnya ini lagi mengkonsumsi obat-obatan tertentu nih dok, apakah itu berpengaruh juga terhadap promil? Harus berhenti dulu nih minum obat-obatannya atau gimana nih dok? Oke. Kalau misalnya lagi konsumsi obat-obatan jangka panjang dari dokter, ya, sebaiknya dikonsultasikan dulu apakah obat ini boleh dilanjutkan tidak selama lagi hamil. Ya, ada beberapa obat-obatan yang aman, ada juga yang tidak aman. Contoh yang tidak aman, yang biasanya kalau yang generasi sadar kamera nih, bunda-bunda yang ingin tampak cantik, itu biasanya obat jerawat, ya. Apalagi obat jerawat yang sampai diminum, yang mengandung retinoin, ya. Itu nggak boleh tuh kalau lagi program hamil maupun hamil, ya. Atau beberapa orang yang mungkin mengkonsumsi obat-obatan seperti obat depresi, ya, obat untuk kesehatan jiwa, itu perlu diperhatikan, ya. Itu nggak boleh kalau pada saat program hamil maupun hamil. Tapi kalau obat-obatan lain, misalnya obat hipertensi gitu ya, ada beberapa pilihan yang aman, ya. Jadi secara umum koordinasikan dulu dengan dokternya, ya, dan tanyakan kalau misalnya ada kemungkinan hamil ini dilanjutkan atau dihentikan atau diganti obat lain. Oke, jadi harus konsultasi juga ya dok. Nah, kalau dia lagi pakai obat-obatan untuk skincare-nya, mungkin harus dikonsultasikan juga ke dokter kecantikannya gitu. Kalau misalnya dia lagi sakit tertentu, misalnya hipertensi, juga dikonsultasikan dulu ke dokternya gitu ya dok ya. Betul. Oke, nah selanjutnya rentang usia berapa sih dok untuk melakukan promil gitu? Misalnya ada usia tertentu nih yang tadi kata dokter, misalnya 35 tahun ke atas itu harus ada ke dokter nih, harus konsultasi atau gimana nih dok? Oke, kalau kita sebut dari sisi medis ya, rentang usia yang ideal untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Ya, di bawah tahun dianggap terlalu muda, terlalu dini, ya. Di atas 35 tahun sebaiknya sudah menjarangkan kehamilannya. Ya, jadi rentang waktu yang paling sehatnya itu antara 20 sampai 35 tahun, dengan puncaknya itu antara 20 sampai 30 tahun lah kira-kira. Tapi kalau misalnya di atas 35 tahun masih boleh nggak sih program hamil? Sebetulnya boleh-boleh saja, tapi ya memang resikonya lebih tinggi. Itulah sebabnya perlu dikonsultasikan kepada dokternya. Tapi kalau di bawah usia 20 tahun ya, itu kita anggap sebetulnya masih anak-anak atau remaja. Jadi memang kita sarankan untuk tetap ditunda terlebih dahulu untuk kalau memang dia mau hamil, ya. Karena kita kan juga sekarang menghindari pernikahan remaja. Oke, itu ya benar-benar. Nah, kalau aku mau tanya nih, tadi kan rentang usianya nih dok, tapi misalnya kalau dia udah bundanya ini udah punya anak pertama nih, dia Ya, mau hamil lagi, promil ada anak kedua nih, itu ada rentang usia yang harusnya berapa lama sih dok? Gitu, rentang usianya antara anak pertama dan anak selanjutnya. ya. Ini pertanyaan sangat baik. Ini tidak ada perbedaan ya antara bunda yang lahir normal maupun sesar, ya. Kalau kita lihat dari sisi medis dan juga tumbuh kembang anak, idealnya itu menunggu sampai anak pertamanya usia 2 tahun dulu. Ya, jadi kalau mau program hamil, minimal kalau mau coba promilnya di 18 bulan, ya. Tapi minimal nanti adanya tuh pas kakaknya udah umur 2 tahun, ya. Tujuannya apa? Supaya tumbuh kembang kakaknya itu optimal. Artinya apa? Tidak kayak nggak terlalu banyak bocah yang nggak keurus gitu di rumah, ya. Bundanya bisa memperhatikan tumbuh kembang kakaknya, ya. Apa namanya? Pernah dengar namanya 1000 hari pertama kehidupan? Nah, teman dengar ya, itu juga adalah dari 9 bulan kehamilan sampai nanti anaknya usia 2 tahun.
Nah, jadi 1.000 hari pertama kehidupan itu kalau bisa jangan hilang, karena itu adalah bekal jangka panjang untuk kehidupan dia sampai dewasa nanti. Gitu ya. Kalau misalnya terlalu deket-deket, mepet-mepet jaraknya baru lahiran, 10 bulan, 11 bulan lagi udah lahir lagi anak kedua. Nanti 1.000 hari pertama kehidupan anaknya nggak optimal nanti. Gitu. Oke, oke. Jadi yang ideal tuh 2 tahun ya dok ya. Kalau kakak pertamanya udah 2 tahun itu udah bisa nih buat promilnya anak kedua gitu. Betul. Oke. Kalau misalnya aku mau nanya lagi nih dok, kalau untuk bundanya nih ada berat badan ideal nggak sih dok? Kalau misalnya mau promil nih bundanya harus berat badannya segini nih, nggak boleh lebih dari segini atau obesitas atau gimana sih dok? Oke, kalau kita berbicara berat badan, sebetulnya berat badan itu bukan patokan karena kita perlu menyesuaikan dengan tinggi badan. Jadi kita namanya indeks tubuh atau IMT ya. Indeks massa tubuh itu ngitungnya gimana? Itu berat badan dibagi tinggi badan dalam sentimeter, dalam meter ya, 2 kali dibaginya. Jadi misalnya beratnya 80 dibagi tingginya 1,6 kali 1,6 gitu. Jadi 80 per 1,6 per 1,6. Atau kalau ribet, buka aja di Google, kalkulator IMT sudah banyak, nanti ketahuan IMT-nya berapa. Idealnya itu antara 18,5 sampai 25. Ya. Kalau di atas 25 sampai 30 itu kita sudah kategorikan overweight. Di atas 30 sudah obesitas, ya. Sebagai gambaran umum aja kira-kira ya. Kalau perempuan Indonesia itu biasanya tingginya 1,6 meter lah ya kira-kira ratanya ya. Kita dia sudah obesitas itu kalau dengan tinggi 1,6 meter 25 kilo. Ya. Nah, jadi kalau bisa ya kita jangan sampai terlalu berat-berat amat lah. Ya, kenapa? Karena dia tadi bisa menurunkan kemungkinan kehamilan, dan yang kedua adalah kalau dia hamil penyakit ikutan ya, kencing manis, nah itu perlu diperhatikan. Oke, oke. Itu ya, bunda-bunda tadi dicatat nih apa aja sih yang tadi udah diobrolin sama dokter Dara. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau kita kan lagi di masa pandemi nih dok, masih di dalam masa pandemi. Apakah vaksin COVID itu bisa mempengaruhi keberhasilan promilnya nih dok? Oke, kalau kita berbicara vaksinasi sendiri ya, ini tuh beberapa bulan lalu tuh ada hoax yang bilang jangan vaksin nanti jadi susah hamil, bikin rahimnya kering ya. Itu adalah mitos. Oke, vaksinasi COVID tidak mempengaruhi kesuburan baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini berlaku untuk semua jenis vaksin yang sekarang beredar, baik misalnya Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca ya. Dia tidak berdampak kepada kesuburan laki-laki maupun perempuan. Justru yang bisa mempengaruhi kesuburannya kalau kena COVID ya. Saya yakin teman-teman di sini mungkin bunda-bunda ada yang udah pernah kena COVID pas dalam hampir 2 tahun ini ya. Biasanya habis COVID itu mensnya berantakan, mensnya nggak teratur. Nah, itu yang bisa bikin susah hamil. Tapi bukan karena perlu vaksin. Kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau yang tadi seperti yang dokter udah bilang, nah kalau bunda yang sudah kena COVID nih dok, nah kalau promilnya tuh menjalani promilnya harus seperti apa nih dok? Karena berbeda kan pastinya gitu. Kalau sudah pernah kena COVID, yang penting pastikan dulu COVID-nya sembuh dan tidak dampak jangka panjang yang berat. Memang sekitar 80% penyakit COVID itu kan gejala ringan atau OTG lah ya, yang bisa dilakukan. Kalau memang misalnya sudah dinyatakan sembuh ya tidak masalah, kalau mau langsung promil juga nggak apa-apa. Ya. Habis vaksin juga sebetulnya tidak ada menunda, boleh langsung promil nggak ada masalah. Tapi ya memang idealnya kalau memang misalnya takut dilanjut vaksinnya pada saat hamil, maka ya belum promil diselesaikan dulu dosisnya 1 dan 2 gitu ya baru hamil. Tapi misalnya pun dia hamil, tetap boleh vaksinasi COVID pada kehamilan setelah usia kehamilan 13 minggu. Oke, jadi tadi yang udah dokter Dara bilang kalau misalnya vaksin itu nggak berpengaruh ya dok sama promil itu dan sebagainya. Nah, yang berpengaruh tuh mungkin kalau bunda kena COVID, dan kalaupun kena COVID mungkin bisa ditunggu sampai selesai dulu. Yang penting sudah selesai, sudah sembuh, baru bisa mulai promil lagi gitu ya dok ya. Oke, nah kalau misalnya kesuburan tuh keganggu gak sih dok? Kalau misalnya bunda yang sudah kena sebagai penyintas COVID gitu, bunda yang pernah kena COVID, positif COVID, apakah berpengaruh terhadap kesuburan? Mungkin bunda sama ayahnya ya, gimana dok? Mungkin dalam beberapa bulan pertama bisa terjadi ketidakteraturan haid ya, atau haidnya agak berantakan. Dan itu yang membuat agak susah hamil kalau haidnya berantakan. Karena kita tidak tahu kapan terjadi pelepasan sel telur yang matang. Tapi data penelitian sejauh ini sih itu bukan sesuatu yang permanen. Ya, biasanya kalau mensnya sudah kembali teratur, maka kembali subur lah ibaratnya. Gitu.
Itu. Oke, nih tadi pertanyaan dari aku udah selesai semua nih dok. Terima kasih sudah dijawab dengan tuntas. Nah, aku sekarang mau ngasih pertanyaan dari bunda-bunda yang kita ambil dari kolom komentar postingan kita nih dok. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau aku ajukan karena ini sifatnya kayak lebih ke ini pengalaman dari bunda-bunda semua gitu ya Ya, dok. silakan. Oke. Yang pertama dari Bunda Citra Ningrum. Dokter, saya mengalami kista endometriosis Ya, bilateral dan sudah dioperasi. Saat ini saya sedang hamil anak pertama, sebentar lagi masuk semester 3. Yang ingin ditanyakan berapa lama jarak yang aman dan terbaik untuk promil lagi setelah melahirkan anak pertama di masa pandemi seperti sekarang. ya, Mengingat kista saya ini sewaktu-waktu dapat kambuh kembali jika tidak ada proses kehamilan. Silakan dok, mungkin ya. bisa dijawab. Jadi tadi mengulang sedikit jawab ya. Idealnya itu menunggu anaknya usia 2 tahun kakaknya ya, atau kira-kira minimal setengah tahun deh, 18 bulan. Ya, jadi boleh lagi setelah kakaknya usia 18 bulan sampai 2 tahun. Silakan. Oke, itu ya. Berarti kistanya sendiri ada berpengaruh nggak sih dok kalau misalnya kista terus harus nunggu lebih lama atau gimana nih dok? Apa tuh 2 tahun juga udah cukup nih dok? Kalau untuk kistanya sendiri ya, tergantung kalau namanya kista endometriosis tergantung derajat beratnya dia. Karena kalau buat teman yang mungkin udah pernah operasi kista endometriosis pada saat promil, itu ada namanya endometriosis fertility index atau kita punya scoringnya lah. Kira-kira seberapa beratnya sih dampak endometriosis ini terhadap kesuburannya. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu ya. Kalau yang ringan-ringan saja nggak ada masalah. Cuma kalau endometriosisnya berat, ya mungkin kalau udah mau promil silakan ke dokternya. Jadi nggak nunggu supaya terlalu lama atau nanti muncul lagi endometriosisnya. Kira-kira gitu. Berarti tergantung dari ininya juga ya dok, besarnya endometriosisnya gitu ya dok ya? Ya, Oke, terima kasih nih dok. Semoga Bunda Citra Ningrum terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua ini dari Bunda @karlina_kakak. Dok, saya mau bertanya, berdasarkan hasil pemeriksaan saya, katanya rahimnya itu terbalik. ya. Mau tanya bagaimana caranya saya bisa mendapatkan anak dan apa aja tips-tipsnya untuk masalah tersebut. Serta apakah susu bisa buat gemuk katanya dok. Oke, itu pertanyaannya ada dua. Berarti yang tadi pertama itu kalau rahim yang terbaik itu seperti apa nih tips-tipsnya untuk mendapatkan anak? Silahkan dok dijawab. Kalau rahim terbalik ini sebuah apa ya, miskonsepsi ya atau kesalahpahaman. Dok, rahim saya kebalik. Dok, rahim saya nggak bisa, jadi saya jadi susah hamil. Sebetulnya enggak ya. Rahim balik atau yang kita sebut sebagai retrofleksi itu adalah variasi normal dari bentuk. Jadi rahim itu bisa belok ke depan kayak gini, ya. Ini namanya antefleksi. Memang sekitar 80% itu antefleksi. Ada yang beloknya ke belakang, itu namanya retro. Ante dan retro itu normal, bukan kelainan, bukan penyakit, ya. Dan cervix atau leher rahimnya itu kan toh sama-sama di depan. Nah, jadi tidak menghambat kesuburan untuk rahim yang ante maupun yang retro, ya. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi tenang saja. Oke, itu variasi Normal gitu ya. normal. Nah, untuk susu ya, ini perlu diperhatiin ya. Seringkali labelnya susu, tapi kalau dibaca gulanya banyak banget ya. Nah, kalau ya itu pasti bikin gemuk ya. Jadi susunya pilih susu yang low fat ya. Pilih susu yang tidak terlalu manis ya. Atau kalau misalnya suka yogurt, pilih yogurtnya juga yang tidak terlalu manis gitu ya. Karena sekarang banyak yang kayak, dok saya kan sering minum yogurt, yogurt itu sehat. Coba lihat bu botolnya, berapa kandungan gulanya, ternyata tinggi banget. Ya, jadi usahakan yang low fat atau yang low sugar ya, yang rendah gulanya, gitu. Jadi harus diperhatikan ya dok, kandungannya juga. Nah, biasanya kita terjebak nih, yogurt nih pasti sehat nih, pasti bagus nih, susu pasti bagus, tapi belum tentu karena mungkin lihat dulu kandungan gulanya gitu ya dok ya. Betul. Oke, tadi pertanyaan dari Bunda @karlina_kakak, semoga menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bunda @umah.fakhri. Dok, apakah benar pil KB bisa membantu menyuburkan rahim atau di sini biasanya disebut mancing kehamilan? Soalnya pas saya promil kemarin banyak temen yang nyaranin pakai pil KB dok. Oke, boleh dijawab dok? Oke. Sebetulnya pil KB itu juga sebuah persepsi ya. Jadi gini, pil KB itu kan memang tujuannya untuk menteraturkan haid, ya. Tapi dia kan sifatnya kontrasepsi. Jadi dia
kalau misalnya lagi minum pil KB, ya nggak bisa hamil karena dia sifatnya kan kontrasepsi, namanya juga pil kontrasepsi, ya. Dan perlu diketahui bahwa selama menggunakan pil KB, ya, itu tidak terjadi ovulasi. Jadi memang mensnya itu terjadi akibat pengaruh pilnya, bukan pengaruh organ kandungan yang bekerja sebagaimana mestinya, ya. Memang terkadang saya juga menggunakan pil KB untuk program hamil. Kalau memang mensnya nggak teratur, lalu kita mau bikin teratur dulu beberapa bulan, lalu kita pancing kita besarkan sel telurnya, ya. Tapi kita teman-teman gunakan secara bebas, gunakan pil KB untuk mancing hamil, saya rasa kurang tepat. Itu ya Bunda, tadi Bunda Uma udah dijawab nih sama dokter. Jadi kurang tepat ya dok kalau misalnya pil KB untuk mancing kehamilan. Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda @nengjr_. Nah ini agak panjang nih dok. Suami saudara saya ini oligospermia, katanya sebelumnya suka olahraga atau gym dengan angkat berat gitu. Nah sebenarnya olahraga dengan intensitas seperti itu apakah berpengaruh dok terhadap si oligospermianya itu? Itu yang pertama. Satu-satu dulu aja kali ya dok. Ini ya, tadi dari Bunda @nengjr_. Yang pertama itu apakah olahraga dengan intensitas seperti itu berpengaruh terhadap oligospermia gitu dok? Oke. Kalau olahraga terlalu berat, ya, itu memang mengurangi ukuran. Kenapa? Karena area buah zakarnya jadi panas, ya. Nah, perlu teman-teman dan Bunda ketahui, ya, kalau lihat punyanya kan buah zakar atau testis itu kan terletak di luar tubuh, ya. Kan dia kan menggantung luar tubuh. Beda sama inti telur pada perempuan yang terletak di dalam badan. Ya kan? Nah, kenapa diciptakan oleh Tuhan bahwa buah zakar itu harus di luar tubuh, harus menggantung? Karena dia nggak suka panas. Ya. Jadi kalau olahraga berat banget, apalagi menggunakan celana yang ketat, ya, apalagi sekarang lihat ini kan banyak yang suka sepedaan gitu kan, ketat, jok sepedanya panas, ya wajar aja kalau spermanya nggak bagus, gitu, ya. Jadi kalau olahraga beratnya, tapi lebih ke arah panas di daerah buah zakar. Seperti itu. Oke, berarti lebih ke yang itunya ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau olahraga berat, tapi misalnya tidak berpengaruh terhadap si buah zakarnya itu sendiri sebenarnya nggak apa-apa nih dok. Kalau misalnya olahraganya berat angkat beban gitu itu sebenarnya nggak apa-apa ya dok. Oke. Tetapnya juga tidak panas, itu sebetulnya nggak terlalu masalah. Berarti kalau misalnya ayahnya nih suka pakai jeans ketat itu juga berpengaruh ya dok? Ngaruh banget. Ini jeans ketat seharian di luar kena panas ya udah pasti ya udahlah udah pasti nggak bagus spermanya. Pakaian juga berpengaruh ya dok ya. Oke nih tadi yang pertama, yang kedua ini pH spermanya itu diindikasi ada infeksi, ada penanganan atau obat atau vitamin K dok untuk menangani hal tersebut gitu. Kalau misalnya pH spermanya 8 dan indikasi ada infeksi katanya gitu nih. Kalau seperti itu mohon maaf saya tidak bisa menjawab ya, sebaiknya tetap dikonsultasikan langsung saja kepada dokter yang menanganinya. Karena kita di sini kan edukasinya secara umum saja, tidak konsultasi masing-masing lah ibaratnya, karena harus tetap saja kita periksa ke tetap harus konsultasikan ke dokter yang bersangkutan gitu ya dok ya kalau masalahnya sudah lebih privat seperti itu. Nah kalau misalnya ini nih sebenarnya apa sih penyebab azoospermia dok? Oke, kalau azoospermia itu kita bagi dua ya. Apakah memang terjadi karena pengaruh hormonal, artinya dari otaknya tidak ada sinyal untuk menyuruh bikin sperma, atau ada hambatan yang kita sebut sebagai obstruktif, ya. Artinya dia tidak ada sperma yang ditemukan dari air maninya. Nggak ada sperma itu apakah dia kesumbat atau nggak dibikin sama badan. Nah, untuk azoospermia ini kondisinya sudah sangat berat dan sebetulnya merupakan indikasi untuk bayi tabung. Ya, jadi kalau azoospermia itu susah sekali untuk kita menunggu hamil natural maupun inseminasi karena jumlah sperma yang didapatkan secara natural terlalu sedikit. Ya, jadi sebaiknya bayi tabung dan kita juga butuh kolaborasi dari saya sebagai dokter kandungan dan juga dengan dokter androloginya atau dokter laki-lakinya, gitu. Oke, jadi harus ini ya dok, harus konsultasi langsung gitu ya dok ya? Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir nih dari Bunda @desi_anair
Mayuwanita. Dok mau tanya, apakah promil sudah bisa dilakukan jauh dari sebelum menikah? Karena kondisi rahim saudara saya terdapat kista dan haid tidak lancar serta sakit saat haid. Dia takut nanti kalau pas udah menikah bakal sulit hamil. Jadi mempersiapkannya dari sekarang. Adakah suplemen atau adakah hal-hal tertentu yang harus dilakukan, dok? Terima Boleh, kasih. silakan saja berkonsultasi ke dokter kandungan. It's okay, ya. Jadi jangan pasang stigma terhadap diri sendiri kalau belum nikah boleh ke dokter kandungan. Nggak juga. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya keluhan, nyeri haid, ya, haid tidak teratur, ya, silakan saja berobat ke dokter kandungan, tidak masalah. Jangan ditunggu sampai udah nikah, baru nanti mau diberesin, nggak apa-apa. Dari sekarang pun boleh. Oke, jadi buat yang nonton sekarang mungkin yang belum menikah juga bisa nih langsung ke dokter aja, nggak usah takut. Misalnya Ya, mungkin kan aku masih belum nikah nih takut ke dokter kandungan atau nanti dikiranya gimana-gimana gitu, nggak usah takut karena ini demi kesehatan juga ya dok ya. iya, masa mau nahan sakit haid tiap bulan sih? Nggak takut. Iya betul, betul. Apalagi ini nih dok yang sering saya alamin, sama saya sering teman-teman saya curhatin juga nih dok. Kalau dia tuh misalnya dari remaja, dari sebelum menikah, dari gadisnya itu si headnya itu sering sakit nih dok. Kalau misalnya sakit gitu sebenarnya ada indikasi hal yang salah gitu nggak sih dok atau gimana? Ya, kalau mens biasanya adanya ya, misalnya kram-kram ya, itu masih dianggap wajar. Selama apa syaratnya? Yang pertama, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, tidak harus rutin minum obat-obat pereda nyeri, ya. Yang ketiga, tidak sampai bolos sekolah atau bolos kerja. Tapi kalau misalnya tiap kali mens udah harus minum obat pereda nyeri, atau mens udah harus siap segala peralatan tempur gitu kan ya, jamu-jamuan, kompres hangat di perut ya, atau tiap kali sakit, tiap kali mens pasti izin kantor gitu. Itu sudah kita sebut sebagai dysmenorrhea atau nyeri haid yang bermasalah ya. Itu bisa mengindikasikan atau merupakan gejala dari penyakit yang tadi endometriosis tersebut ya. Ya, dan dia tuh endometriosis itu harus diperiksa dan biar kita bisa obati lebih awal. Karena makin lama dibiarkan, yang tadinya sakitnya cuma pada saat mens, kita sebut dysmenorrhea, lama-lama bisa sakit terus-terusan, ya. Kita sebut sebagai nyeri kronik atau chronic pain. Jadi, yang tadi cuma pas mens doang, nggak diobatin bertahun-tahun, lama-lama sakit terus. Kasian. Dan itu susah banget ngobatinnya. Oke, nih jadi buat mungkin ada saudara atau ada rekan kerja yang sering sakit nih waktu head juga mungkin bisa diperiksain ya dok dari sekarang gitu. Ya, Oke, ini aku mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyain di live kita nih dok sekarang di komentar live kita. Aku mau tanyain juga beberapa ke dokter nih. Kayak ada yang pertama ini, apakah ibu yang terkena miom boleh promilnya itu seperti apa sih dok? oke. Sebetulnya miom itu nggak semuanya itu berbahaya. Karena kadang-kadang orang tuh itu periksa ke saya, dok ada miom nggak, ada kista nggak gitu, takut banget gitu ya. Terus sebenarnya sesuatu yang jinak ya. Nah tergantung dari apa, ukurannya seberapa, kemudian lokasinya di mana ya. Dan pada saat USG kita ketemu kecurigaan ganas nggak ya, kira-kira gitu. Kalau itu semua tidak ada ya, bahkan banyak juga yang pasien dengan miom nggak perlu sampai operasi pun hamilnya sehat-sehat saja kok bisa hamil gitu. Tapi kalau miomnya letaknya di dalam dinding rahim, kemudian dia bikin kayak jeglokan gitu ya, dia bikin mendorong area tempat bayinya tumbuh, ya mungkin sebaiknya angkat dulu gitu. Jadi tiap kali mens perdarahannya banyak banget berulang-ulang, ya sebaiknya diangkat dulu gitu. Dan biasanya kalau misalnya habis operasi mio memang harus menunggu kira-kira 3 sampai 6 bulan dulu supaya dinding rahimnya pulihnya baik. Oke, jadi tergantung dari besar kecilnya miomnya juga gitu ya dok. Kalaupun operasi juga harus ditunggu dulu setelah operasinya sembuh gitu ya. Ya, Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dok. Untuk ibu yang mengalami keguguran berulang, kapan waktu yang tepat untuk promil? Dok. segera ke dokter kandungan. Nah, kalau keguguran berulang ini ceritanya beda lagi. Karena kalau keguguran berulang, hampir pasti ada penyebab yang kita harus selidiki. Apakah ada penggunaan darah, ada kelainan pada rahimnya, adakah penyakit tiroid, adanya penyakit diabetes, ya. Nah, itu butuh investigasi lebih lanjut dan sebaiknya langsung ke dokter kandungan untuk diinvestigasi lebih lanjut. Jangan sampai kegugurannya berulang berkali-kali, itu traumanya luar biasa buat pasiennya. Oke, mungkin satu lagi nih dok yang sering ditanyain sama bunda-bunda di kolom komentar live kita. Uh, Mengatasi erosi serviks, gimana sih dok caranya mengatasi erosi serviks jika mau promil? Oke,
tentu saja ke dokter karena yang ngobatin ya kan. Tapi memang pada serviks, adanya keputihan berulang ya, adanya radang ulang pada area vagina dan serviks dan vagina ya, itu bisa mengganggu kesuburan juga. Jadi memang itu dibersihkan dulu ya, dari dokter akan melihat kira-kira ini bisa diterapinya seperti apa, bisa dengan obat-obatan kah, atau harus ditotol dengan obat pada area serviksnya. Tapi memang itu harus disembuhkan untuk tidak untuk mempermudah lah kehamilannya. Karena kalau dia aktif radangnya, sperma itu mati kena itu. Jadi nggak hamil-hamil. Oke, intinya kalau ada masalah tertentu tentang kesehatannya, nih dok harus konsultasi dulu ya dok ya ke dokter gitu, baru bisa ditangani, baru bisa ketahuan nih apa aja yang bermasalah dan penanganannya seperti apa. Oke Betul. nih dok, yang paling sering ditanya ini jarak promil setelah lahiran sesar itu yang amannya segimana sih dok waktunya? Gitu. 18 sampai 24 bulan. Sama Ya, ya dok, berarti sesar pun paling baik itu 2 tahun gitu ya dok ya? ya. 0 Oke. maupun Oke. Udah sih dok, itu yang paling banyak ditanya tadi di kolom komentar kita itu. Pertanyaan dari saya sudah dijawab juga, pertanyaan dari bunda-bunda yang di kolom komentar juga sudah dijawab. Paling ini nih dok, terakhir dari dokter mungkin bisa direkap nih dok tentang promil di masa pandemi itu yang seperti apa baiknya. Silakan dok. ini sekarang kan kita juga udah banyak yang divaksin ya, kasus menurun, protokol kesehatan tetap dijalankan, jadi ya silakan saja kalau teman-teman mau mengupayakan kehamilan ya. Tadi saya katakan kalau kondisi secara umum sehat dari bunda dan ayahnya, artinya tidak ada tadi ya haidnya teratur, tidak ada nyeri haid ya, tidak ada merokok, alkoholik ya, itu boleh menunggu sampai 1 tahun dengan berhubungan rutin setiap 2-3 hari sekali. Tapi kalau masalah, ada gejala nyeri haid, perdarahan yang tidak jelas sebabnya, ya, mensnya nggak atur, ya. Nah, itu silakan saja berkonsultasi lebih awal ke dokter kandungan supaya tidak terlalu lama tertundanya. Intinya, persiapkan tubuh dengan baik, persiapkan fisik dengan baik, persiapkan mental dengan baik pada saat program hamil, karena pasti akan ada dinamika keluarga yang luar biasa berubah nanti setelah si kecil datang. Oke, intinya persiapan yang matang ya dok dari calon ayah dan calon bundanya. Oke, terima kasih banyak nih dok sudah mau berbagi ilmu nih sama Om Milen dan bunda-bunda semua juga di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi nih dok di Instagram Live berikutnya dengan tema yang lebih menarik ya dok. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak dok. Saya Liv ya. Terima Iya. kasih. Dan ya semoga dapat bansuinya ya. Iya, amin. Bunda-bunda udah semangat nih kayaknya. Oke. Terima kasih dok. Oke nih bunda-bunda, jangan leave dulu ya. Buat bunda-bunda mungkin tadi ada yang baru join di pertengahan atau di mungkin ada agak akhir live kita. Kita mau kasih tahu lagi nih, hari ini tadi kita udah bagi-bagi ilmu nih sama Dokter Darel seputar promil di masa pandemi. Nah, sekarang waktunya aku umumin gimana cara ikutan giveaway-nya lagi nih buat bunda-bunda. Hari ini kita ada giveaway, hadiahnya adalah bansui. Nah, bansuinya tuh bansui terbaru dari Omilen nih bunda-bunda. Jadi buat bunda-bunda pasti semangat nih yang ingin, karena bansuinya tuh bukan cuma buat untuk bantal menyusui aja nih bunda, karena ada bermanfaat lagi untuk yang lainnya. Nah, caranya gimana nih? Caranya yang pertama screenshot Instagram live kita hari ini. Mungkin bunda-bunda udah ada nih yang udah screenshot Instagram live kita, atau mungkin tadi yang ketinggalan bisa nih nanti kita juga upload nih di IGTV kita, bisa di screenshot nanti. Nah, lalu selanjutnya tulis dapat apa aja sih ilmu yang didapat dari Instagram live kita hari ini. Boleh nih ditulis tips-tipsnya, atau tadi aku belajar apa aja sih dari Dokter Dara, boleh banget ditulis di Instagram story-nya, lalu upload ke Instastory bunda, dan jangan lupa tag Instagram @omilen_id. Nah, jadi jangan lupa juga untuk jangan di private ya Instagramnya, supaya kita bisa cek juga bunda yang udah ikut Instagram live kita hari ini. Gitu. Jadi yang pertama screenshot, yang kedua upload, tulis dulu nih apa aja tipsnya, yang ketiga upload, dan jangan lupa tag Instagram kita. Kita akan ngumumin pemenangnya lusa buat bunda-bunda semua. Jadi kita tunggu nih sampai lusa untuk bunda-bunda ikutan giveaway-nya. Bisa nih mulai dari sekarang buat bunda-bunda semua. Nah, sekarang aku mau nunjukin nih, mungkin buat bunda-bunda aku belum pernah lihat nih bantal menyusui seri terbarunya tuh yang seperti apa sih. Oke nih aku tunjukin ya bunda-bunda nih. Ini yang pertama. Yang pertama ini adalah bansui seri slot nih.
Ini yang seri slot. Jadi buat bunda-bunda itu lucu banget. Lucu banget karena ini ada slot-slot kecilnya gitu bunda. Buat bunda-bunda yang penasaran kayak gimana sih si patternnya atau slotnya kayak gini. Nah, buat fungsinya tuh bisa buat apa aja sih Kak Sela? Nah, selain buat bantal untuk ibu menyusui, juga bisa dipakai untuk si kecil belajar duduknya nanti. Jadi ini tuh satu benda tapi bisa bermanfaat sampai si kecil agak gede. Bisa buat tummy time, bisa buat belajar duduk, bisa buat bunda untuk menyusui si kecil. Nah, bahannya ini dari polyester, jadi adem gitu bunda buat si kecil. Jadi bunda juga nyaman nih pas menyusui si kecil. Nah, selain dapat bansui, kalau bunda bunda juga bisa dapat ini nih namanya bantal lengan. Jadi pas menyusui si kecil nih bisa banget buat dipakai di lengan bunda untuk menyusui si kecil gitu. Oke, ini aku praktekin nih bunda. Jadi bisa banget nih, ini nanti dilingkarin di perut bunda. Jadi bentuknya kayak donat nih bunda. Jadi bisa banget untuk segala bentuk tubuh bunda gitu. Walaupun bunda kecil, bunda agak besar juga pas nih buat bunda semua. Ini nanti bisa untuk kepala kecil nih. Jadi pas menyusui kepala kecil nggak langsung kena lengan bunda. Jadi dia nggak akan keringetan karena juga ada si bantal lengan ini gitu. Nah ini yang seri pertama ya bunda. Ini seri slot ini ada 2 warna. Ini aku tunjukin yang warna hijaunya. Ada 2 warna, satu lagi warna biru. Nah, yang selanjutnya ini ada bansui rainbow. Ini juga terbaru dari kita, bunda. Seperti biasa, warna-warna kita selalu pastel, selalu pastel-pastel gitu. Jadi cocok nih buat anak cewek atau anak cowok. Nah, ini sama ada bantal lengannya juga di sini. Udah free nih. Kalau bunda beli, mungkin bunda aku nggak mau ikutan giveaway, aku mau langsung beli aja, boleh banget ke official store kita. Mungkin bisa langsung lihat di Instagram kita, di bio Instagram kita ada nih official store-nya di mana aja gitu. Nah yang ketiga ini juga warnanya ada 2 ya bunda. Ini yang birunya, ada satu lagi yang warna abu. Nah selanjutnya ini ada bansui yang seller. Ini yang seller juga sama, ada free bantal lengan ini buat bunda bisa lihat. Jadi ini tuh awet banget karena selain bisa dipakai untuk bantal menyusui, bisa dipakai buat tummy time, bisa buat sofa bayi, bisa buat si kecil belajar duduk gitu. Oke, itu aja sih bunda. Jadi buat bunda yang mau dapetin tadi 3 series terbaru dari kita, jangan lupa ikutan giveaway-nya. Karena kita nanti pilih nih untuk lusa siapa yang menjadi pemenangnya. Ada 3 bunda yang beruntung bakal dapetin bansui kita gitu. Sekian sih bunda dari Omilen. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah nonton Instagram live kita hari ini. Semoga ilmu dan informasinya tadi yang disampaikan oleh Dr. Daryl bermanfaat buat bunda-bunda semua, apalagi khususnya bunda yang mau promil nih atau mau punya anak kedua. Oke, terima kasih untuk bunda waktunya sore hari ini udah mau ngobrol-ngobrol sama kita semua, sama Omilen khususnya. Sampai jumpa di Instagram live berikutnya di tema Instagram yang lebih menarik lagi ya bunda. Sampai jumpa bunda.